Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Umi Naya selaku pengasuh Pondok Tahfiz Al-Mabrur Semarang, serta teman-teman seperjuangan yang semoga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam mukadaman serta buka bersama. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua kata mengenai sahur, fadilah sahur. Apa yang dimaksud dengan sahur? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sahur? Makan. Sahur ialah aktivitas makan dan minum di malam hari, tepatnya di akhir malam sebelum menjelang waktunya fajar. Mengapa kita dianjurkan membuat sahur? Karena dari hadis sahih Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tasaharu fa inna fis suhuri barakah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahurlah kalian, sungguh di dalam sahur tersebut terdapat barokah. Terdapat barokah. Apa barokahnya makan sahur? Ada yang tahu apa barokahnya makan sahur? Salah satunya itu membiasakan kita untuk bangun malam, untuk melaksanakan sholat tahajud. Bangun malam setiap 30 hari dalam Ramadan. Tetapi ketika Idul Fitri, subuh pun ketinggalan. Itu gagal Ramadan. Itu salah satu makna bulan Ramadan, supaya kita tidak ketinggalan sholat subuh secara berjamaah. Terus apa lagi barokahnya sahur? Wal mustaghfirina, perbanyaklah istighfar bil ashar, pada waktu sahur. Kenapa kita dianjurkan buat banyak beristighfar di waktu sahur? Karena di waktu sahur itu ialah salah satu waktu yang mustajab. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Meleleh pun air mata yang mengenang banyaknya dosa yang telah kita perbuat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ujuk-ujuk datang si Irul. Kan Irul ini tipe orangnya kan suka ganggu gitu. Pas kusuk-kusuknya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Datang si Irul. Kang, kenapa sedih Kang? Aku sedih Rul. Lah, kenapa Kang? Emang ingat apa Kang? Aku sedih Rul, aku ingat mantan. Apa? Astagfirullah. Bukan, aku sedih karena aku mengenang dosa-dosaku yang lalu, yang banyak kesalahan, yang durhaka kepada orang tua. Karena itu aku beristighfar minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni kedua orang tuaku ya Allah, ampuni kedua orang tuaku ya Allah, ampuni kedua orang tuaku ya Allah, ampuni keluargaku ya Allah, ampuni dosa-dosa kaum muslimin ya Allah. Gitu. Perbanyak istighfar pada waktu sahur. Dan sahur juga bisa membuat kita kuat dalam melaksanakan ibadah. Kalau nggak sahur gimana? Otomatis kita lapar di siangnya kan? Terus apa hukumnya nggak sahur tapi puasa?
Ada yang tahu hukum sahur tapi nggak puasa? Sah atau enggak? Sah atau enggak? Puasanya sah. Karena sahur itu sunnah, bukan wajib. Ingat, sunnah bukan wajib. Semakin dekatnya sahur di waktu menjelangnya subuh, maka semakin bagus dan semakin sunnah. Kita dianjurkan buat sahur, sunnahnya itu sahurnya menjelang waktu subuh, tapi sebelum memasuki waktu fajar. Istilah imsak, kita sering dengar imsak nggak boleh makan. Itu salah. Imsak itu bersiap-siap untuk berhenti makan. Bersiap-siap untuk berhenti makan. Nggak boleh makan itu ketika azan. Kalau imsak masih boleh makan, terusin makan. Ketika azan Allahu Akbar, itu nggak boleh makan lagi. Dan ketika itu jika kita masih makan dan makanannya pun masih di mulut, makanan masih di mulut nih, terus azan berkumandang Allahu Akbar, itu ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat ulama. Yang satu mengatakan kalau ada makanan di mulut ketika azan berkumandang itu boleh dimakan atau boleh diteruskan. Tapi salah satu pendapat lain, ulama yang lain, ada juga yang berpendapat bahwa ketika kita makan dan makannya pun masih di dalam mulut, nih makan dalam mulut, terus azan berkumandang, itu nggak boleh dimakan, harus dikeluarkan. Batal puasanya jika ditelan. Karena batas sahur ialah waktu fajar, yaitu azan subuh. Gimana cara mengetahui waktu fajar? Itu ada dua. Yang pertama dengan penglihatan, dan yang kedua dengan pendengaran. Yang pertama dengan penglihatan, kita lihat apakah udah terang, apakah udah masuk fajar. Terus yang kedua itu mendengar, dengan cara kita mendengar suara azan. Kalau waktu udah azan berkumandang, nggak boleh lagi makan. Kita sebagai umat muslim mengenai makan sahur ketika azan itu ada banyak beberapa pendapat. Jadi kita sebagai muslim, kita tuh harus ambil yang amannya aja. Kita ambil yang aman, yaitu batal ketika makan ketika azan berkumandang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.